Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septiantoro. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDO Delan Republik Indonesia. Arti korupsi adalah tema jurnal kita kali ini. Di jurnal video sebelumnya, saya telah sedikit membahas tentang korupsi, tapi mari kita bahas lagi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan, baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun juga berdampak secara jangka panjang. Kita tahu bahwa di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan, biasanya erat kaitannya, selalu ada kaitannya dengan korupsi. Contoh, fenomena tentang kerusakan hutan dan lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang, fenomena merebaknya narkoba, fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Juga masih ada fenomena lainnya, kerugian negara. Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar, harga infrastruktur menjadi lebih tinggi. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi. Ada 9 indikator dari nilai dasar anti korupsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 2. Peduli. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekitarnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi tidak akan mudah tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. 3. Mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkan untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi yang tidak mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. 4. Disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. 5. Tanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi ini adalah untuk melakukan perbuatan baik,
demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini, maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista. 6. Kerja keras. Individu beretos kerja keras akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikiran dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia juga tidak mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 7. Sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam kegelimangan kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa dengan mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya, karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. 8. Berani. Seorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendiri dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. 9. Adil. Pribadi dengan karakter yang adil akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pemimpin, maka ia akan memberi kompensasinya yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya. Dan untuk membentengi diri agar terhindar dari korupsi, kita harus memperkuat iman agar kita tidak tergoda tipu daya korupsi. Membangun kesadaran agar kita menyadari bahwa korupsi sangat merugikan semua orang, termasuk diri kita sendiri. Budayakan malu, tak hanya malu kepada orang lain ketika kita berbuat curang, tapi juga malu pada diri sendiri. Transparansi anggaran dengan mengungkapkan dan melaporkan dan mau bertanggung jawab atas kegiatan atau kerjaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Anda dapat menyadari dengan sepenuh hati dampak dari korupsi, karena kesadaran tersebut akan menjadi kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindar dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Kalau begitu, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila Anda menyukainya, silahkan klik tombol like. Bila tidak suka, silahkan unlike. Dan bila berkenan, mohon di subscribe channel ini. Dan yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Satu lagi, komentar yang positif dan membangun sangat diharapkan untuk perkembangan channel ini. Kalau begitu, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di video jurnal saya yang lainnya. Assalamualaikum, saya Dini, saya masih di sini. Sukses selalu dalam cinta dan kehidupan Anda.